Adegan dibuka dengan Tim Gi-hun yang panik. Beberapa saat kemudian, Sang-woo tiba-tiba memberi komando agar seluruh anggota tim mereka maju 3 langkah. Ryung berteriak tidak percaya, namun Gi-hun yang sudah panik ikut berteriak agar mencoba saja saran Sang-woo. Pada akhirnya, semua anggota tim terpaksa melakukan saran Sang-woo karena mereka sudah tersudut. Dan alhasil, setelah rencana Sang-woo dieksekusi, tiba-tiba formasi lawan hancur dan jatuh karena kehilangan beban tarikan. Melihat kesempatan yang terbuka, lantas Sang-woo dengan cepat berteriak memberi komando tarikan. Tim lawan yang masih tergeletak terseret, mereka berusaha untuk membangun kembali formasi. Namun naas, usaha tersebut sia-sia karena mereka sudah tertarik jauh ke depan. Dengan terpaksa, mereka harus menghadapi nasib buruk berupa terjun bebas ke lantai bawah. Tim Gi-hun merebut kemenangan di game ini. Setelah mayat tim yang kalah dibersihkan, adegan berlanjut ke tim Gi-hun yang sedang berada di dalam lift. Tampak seorang pria yang bergabung berdoa dengan khusyuk. Namun suaranya cukup bising untuk memecah keheningan di antara mereka. Gadis bertindik yang direkrut oleh Sae-byok menginterupsi. Dia berkata bahwa harusnya si bapak yang sedang berdoa tersebut berterima kasih pada si kakek dan Sang-woo yang telah memberikan ide dan saran yang brilian. Bukan kepada Tuhan, si bapak membalas dengan menceramahi gadis tersebut. Si gadis pun tak mau kalah dan membalas ceramahan tersebut dengan sarkasme. Pada akhirnya, cekcok kecil tersebut dihentikan oleh Sae-byok yang mulai frustasi. Setelah keluar dari lift, si gadis bertindik menanyakan nama Sae-byok. Namun pertanyaan tersebut hanya dibalas dengan penolakan yang dingin. Kemudian, Sae-byok memohon agar dia tidak diganggu dan dibiarkan sendiri. Adegan berlanjut ke tim Bang Jabrik yang sedang ngerumpi membicarakan tim lawan yang sebelumnya mereka kalahkan. Di tengah keasikan tersebut, datanglah tim Gi-hun yang nampak lelah. Bang Jabrik dan anggota timnya kaget dengan kedatangan tim tersebut. Ryong yang melihat ekspresi bego mereka nyengir sambil melewati geng cowok seram tersebut dengan santai. Mayat yang telah dibungkus dengan peti pun dibawa ke sebuah ruangan kremasi untuk dibakar. Namun sebelum tersentuh api, staf yang mengawasi lewat CCTV menekan sebuah tombol sehingga peti tersebut jatuh ke bawah dan diambil oleh staf lain ke ruangan misterius. Ternyata peti yang diambil tersebut merupakan peti yang sebelumnya diberi tanda plus oleh salah satu staf di episode sebelumnya. Kembali lagi ke tim Gi-hun. Di sini Ryung seperti biasa ngerocos sok tahu, bahkan rasis ke Ali, menuduh dia sebagai transmigran ilegal dan patut dicurigai. Terus masa film The Matrix disebut film Korea gitu? Ngeselin ini lonte anjir. Ryung bertanya siapa kapten dari tim. Namun Sang-woo menjawab bahwa mereka semua setara. Gi-hun menyela, bertanya kenapa kau dikeluarkan dari tim Bang Jabrik. Ryung berdalih kalau dia gak selevel sama mereka. Padahal sudah jelas kalau dia dikeluarkan agar digantikan oleh pria yang berotot besar dan lebih berguna tentunya. Sebuah pengumuman muncul, memperingatkan bahwa 30 menit lagi lampu akan dimatikan. Sang-woo berbicara agar mereka harus bersiap-siap sebelum lampu padam dan munculnya perkelahian. Dua pria rekrutan baru menyarankan untuk bersama-sama menyerang tim yang paling lemah. Namun Sae-byok menginterupsi, berkata kalau dia tidak percaya dengan rekan timnya, karena sebelumnya dia pernah melihat orang yang membunuh rekan timnya sendiri. Gi-hun berdiri dan berkata bahwa yang terpenting sekarang adalah mereka perlu bisa melindungi diri sendiri. Jadi dia menyarankan untuk membuat sebuah barikade dari kasur dan tiang-tiang besi di sekitar mereka. Saat dalam proses pembangunan barikade, Om Jabrik menghampiri Gi-hun dan berkata bahwa barikade mereka akan hancur dengan mudah. Gi-hun menimpali omongan si Jabrik, bertanya apakah si Jabrik percaya pada timnya sendiri. Pria sok keras itu membisu setelah mendengar kata-kata tersebut. Ia juga sadar kalau sewaktu-waktu bisa saja dia dikhianati oleh bawahannya sendiri. Ia pun kembali ke timnya dan memerintahkan rekannya untuk istirahat dan tidak melakukan penyerangan malam ini. Si Jabrik bertanya kemana perginya si dokter, dan bawahannya bilang kalau dia pergi ke toilet. Namun kenyataannya si dokter pergi bersama oknum staf ke suatu tempat, yang tak lain dan tak bukan adalah ruangan unboxing mayat yang tadi diselundupkan.
Diperlihatkan bahwa rekaman CCTV saat si dokter dan staf berjalan di lorong dihapus oleh staf yang mengawasi CCTV. Kembali ke tim Gi-hun, mereka berupaya untuk menyusun jadwal jaga malam. Sang-woo menyarankan agar setiap penjagaan perlu diisi oleh 2 orang agar mencegah si penjaga ketiduran atau bergabung dengan tim lain untuk mengkhianati mereka. Semuanya setuju, dan akhirnya diputuskan bahwa yang berjaga pertama adalah Sang-woo dan Ali, kemudian disusul oleh Gi-hun dan si kakek. Sisanya gak di-mention cuy. 그럼 나도 자네. 네, 그렇게 하시죠. Waktu malam telah tiba, seluruh staf diperintahkan untuk kembali ke ruangannya masing-masing, dan adegan berubah ke Sang-woo dan Ali yang sedang duduk berdua. Ali berbagi jagung yang ia simpan bersama Sang-woo sebagai bentuk terima kasih karena telah menyelamatkan dan memberikan ongkos pulang. Mereka pun saling berkenalan. Sang-woo bertanya tentang usia dan asal-usul Ali. Ali menjawab bahwa dia sekarang berusia 33 tahun dan berasal dari Pakistan. Keluarganya tinggal di sana. Sementara Ali bersama istrinya dan anaknya yang baru berumur 1 tahun tinggal di Korea dengan tujuan untuk menghasilkan uang. Ali terpaksa mengikuti game ini karena mereka kehabisan uang. Dan saat Sang-woo ditanya alasannya kemari, dia menjawab bahwa dia juga membutuhkan uang. Adegan beralih ke 2 orang staf yang sedang berjalan menuju sebuah ruangan. Seperti sebelumnya, jejak rekaman mereka dihapus dari CCTV. Salah satu dari mereka merupakan Jungwoo yang menyamar. Staf di samping Jungwoo bertanya kenapa kemarin Jungwoo tidak hadir. Jungwoo pun meminta maaf. Oh iya, di sini staf di samping Jungwoo tidak sadar kalau rekan dia si nomor 29 yang asli sudah mati dan dicuri identitasnya oleh Jungwoo. Staf tersebut bilang kalau Jungwoo hampir akan dibunuh namun dia dihalangi karena punya hutang budi ke nomor 29 yang sebenarnya udah dibunuh oleh Jungwoo. Adegan berlanjut ke ruangan unboxing mayat. Di situ sudah ada si dokter dan 2 staf lainnya yang sedang melakukan pembedahan organ. Jungwoo dan staf tadi masuk di scan terlebih dahulu untuk dikonfirmasi identitasnya. Setelah sedikit basa-basi, mereka melanjutkan operasi karena khawatir kapal pengiriman mereka pergi duluan. Di sini disebutkan bahwa ternyata si nomor 28 dan 29 merupakan penyelam yang bertugas untuk mengirim organ yang mereka bedah ke kapal untuk dijual. Karena dirasa kerjanya lambat, si dokter disuruh untuk mempercepat pekerjaannya. Namun si dokter hanya menjawab bahwa dia tidak bisa berbuat lebih karena kekurangan tidur dan makanan yang layak. Apalagi tiap hari perlu mengikuti game yang mengancam nyawa. Adegan beralih kepada Gi-hun yang sedang tertidur. Sebuah tangan hampir meraih lehernya. Namun kemudian Gi-hun terbangun dalam keadaan kaget, mendapati Sang-woo yang ternyata mau membangunkannya untuk gantian jaga malam. Sang-woo bertanya apakah Gi-hun mengalami mimpi buruk, dan Gi-hun menjawab kalau dia tidak apa-apa. Adegan beralih lagi, kali ini menuju Bang Jabrik yang gak bisa tidur. Ia bertanya pada bawahannya tentang si dokter, dan bawahan tersebut menjawab kalau dia masih belum kembali dari toilet. Tentu saja ini mencurigakan cuy. 이상한데요. 가장 내가 믿지 이 새끼야. 의사 놈은 아직도 안 왔냐? Balik lagi ke si dokter yang sedang membedah. Salah satu staf dengan topeng segitiga menawarkan diri untuk melanjutkan pekerjaan si dokter karena mereka tidak punya waktu lagi. Si staf mengolok-olok si dokter dan menyinggung pembedahan sebelumnya yang gagal. Namun si dokter menepis perkataan si staf karena ternyata mayat yang akan mereka bedah sebelumnya masih hidup dan memberontak. Kembali lagi pada Gi-hun, ia melamun menatap kekosongan. Mereka ulang sebuah kejadian yang dulu pernah terjadi padanya. Sebuah perseteruan, di mana salah satu rekannya terbunuh dipukul tongkat oleh seorang polisi. Sesaat kemudian, Gi-hun tersadar oleh si kakek di sampingnya. Setelah ditanya kenapa, Gi-hun bercerita bahwa dia pernah terlibat di sebuah aksi mogok di perusahaan mobil tempat kerjanya dulu. Mereka dipecat dengan alasan perusahaannya sedang mengalami masa sulit. Gi-hun yang sedang kerepotan membiayai keluarganya dengan terpaksa mengadakan mogok tersebut bersama rekan-rekannya. Namun naas, rencana tersebut berakhir tragis dengan kematian rekan-rekannya. 미안해. Si kakek tiba-tiba memegang kepalanya dengan raut wajah kesakitan. Saat Gi-hun periksa, ternyata dia terkena demam. Adegan kembali lagi ke unboxing mayat. Para staf di situ sedang ngerumpi menceritakan mayat yang kemarin mereka bedah. Dan disebutkan bahwa mayat yang kemarin mereka bedah hanya memiliki 1 ginjal sehingga bayaran mereka kurang. 이놈 장기는 멀쩡히 시한부들이라. Kembali lagi pada si kakek yang dibaringkan. Gi-hun merobek sebuah kain untuk mengompres dahi si kakek. Namun ternyata dia kehabisan air untuk mengompres. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba muncul Sae-byok menawarkan airnya.
Gi-hun langsung menggunakan air tersebut untuk mengompres si kakek. Adegan lagi-lagi berubah ke bagian unboxing mayat. Jungwoo bertanya apa yang terjadi pada mayat zombie yang kemarin. Dan salah satu staf menjawab kalau dia memukul mayat tersebut dengan linggis sampai mati. Tiba-tiba Jungwoo ditanya kenapa dia tidak ingat, padahal kemarin dia juga di sini dan membuang mayat tersebut. Dengan sedikit jeda, Jungwoo menjawab kalau dia saat itu sedang ngelantur. Namun jawaban tersebut justru malah menambah kecurigaan staf lain. Jungwoo yang semakin waspada mulai meraih sesuatu dari sakunya. Namun sebelum meraih benda tersebut, tiba-tiba si dokter berteriak. Kembali lagi pada Gi-hun dan si kakek. Gi-hun berkata pada si kakek agar cepat sembuh dan bermain game lagi. Gi-hun meninggalkan si kakek dan menghampiri Sae-byok yang sedang duduk. Gi-hun berterima kasih atas air pemberian Sae-byok. Namun Sae-byok menjawab kalau air itu tidak gratis dan harus dikembalikan esok hari. Pembedahan pun beres dan semua organ tubuh yang akan dijual telah dimasukkan ke dalam tas. Nomor 28 dan Jungwoo bergegas untuk pergi menuju kapal sebelum terlambat. Si dokter yang baru menyelesaikan pekerjaannya menagih informasi tentang game selanjutnya. Namun si staf bertopeng segitiga menjawab bahwa mereka juga sama sekali belum diberitahu. Si dokter sontak langsung memberitahu informasinya. Si staf menyuruh si dokter untuk bersabar. Namun karena sudah emosi, si dokter mengambil pisau bedah dan menyerang salah satu staf tersebut. Kembali pada Jungwoo dan si nomor 28. Mereka tiba di sebuah ruangan yang memiliki pintu besi dan kemudian membukanya. Di balik pintu tersebut, ada sebuah tangga yang menuju ke bawah dan mereka mulai menuruninya. Sementara si dokter, setelah berdebat sengit, para staf mengalah dan bilang kalau mereka akan mendapatkan informasinya. Namun yang jadi Sandra bilang kalau dia butuh kunci untuk membuka ruang kontrol. Dia menyuruh si dokter untuk merogoh sakunya. Namun saat si dokter memegang celana si Sandra, dia malah melawan balik dan menyerang si dokter. Namun naas, sebelum dia berhasil mengambil senapan, si dokter lebih dulu menerjang dan menusuknya dengan pisau bedah berkali-kali. Staf yang satunya memukul punggung si dokter dengan linggis dan menyerangnya berkali-kali. Namun si dokter berhasil bertahan dan kabur dari tempat itu. Balik ke Jungwoo dan nomor 28. Saat turun, Jungwoo melihat sebuah benda yang menempel di dinding. Sesaat kemudian, nomor 28 langsung memperingati Jungwoo agar tidak menyentuh benda tersebut yang ternyata adalah bom. Nomor 28 bilang bahwa tempat ini adalah jalur melarikan diri darurat untuk para VIP. Bom tersebut berfungsi untuk meratakan seluruh tempat setelah mereka melarikan diri. Jungwoo pun bertanya tentang siapa para VIP tersebut. Namun, nomor 28 menolak untuk menjawabnya. Mereka pun turun. Nomor 28 memanggil Jungwoo, dan saat Jungwoo berbalik, tiba-tiba lehernya ditodong oleh sebuah pisau. Adegan berubah kembali, menunjukkan si dokter yang sedang berusaha untuk kabur. Hingga pada akhirnya, ia pun malah masuk kembali ke ruangan bermain tempat tes permen gula yang kemarin. Kembali lagi ke Jungwoo yang sedang ditodong. Nomor 28 mulai memberinya pertanyaan dan menunjukkan kecurigaannya terhadap Jungwoo. Ia pun memerintahkan Jungwoo untuk melepas topengnya. Dengan terpaksa, Jungwoo melakukan perintah tersebut. Namun sesaat setelah nomor 28 bertanya identitas asli Jungwoo, perutnya ditodong balik. Bukan dengan pisau, namun dengan pistol. Refleks di nomor 28 langsung mengangkat kedua tangannya. Kemudian Jungwoo balik memerintahkan nomor 28 untuk menunjukkan wajahnya. Kembali lagi cuy, ke si dokter. Tak butuh waktu lama, akhirnya dia terkejar oleh staf yang tadi. Namun saat si dokter mengangkat linggisnya, staf tersebut langsung berbicara untuk menenangkan pria berlinggis di hadapannya dan mengambil jalan damai. Lagi-lagi adegan berubah ke Jungwoo. Kini dia mulai berkata bahwa orang yang mereka sebut zombie dan hanya mempunyai satu ginjal merupakan kakak laki-lakinya yang ternyata kehilangan ginjalnya karena mendonorkannya kepada Jungwoo. Namun nomor 28 langsung menjawab bahwa zombie kemarin bukanlah kakak Jungwoo karena mayat tersebut bukanlah laki-laki. Kembali kepada si staf yang sedang membujuk si dokter. Karena si dokter sulit untuk diyakinkan, maka staf tersebut membuka topengnya dan bilang kalau dia juga manusia dan ingin mereka berdua selamat. Pada akhirnya si dokter menjatuhkan linggisnya dan si staf semakin mendekat. Saat dia sudah di belakang si dokter, ia sembunyi-sembunyi mengeluarkan pisau lipatnya. Ketika dia mengangkat tangan dan mau menusuk si dokter, tangannya tertembak dan muncullah frontman beserta gerombolannya. Kembali ke Jungwoo yang masih menodong nomor 28 yang berlutut di tanah. Jungwoo bertanya bagaimana dia bisa yakin bahwa mayat yang kemarin adalah perempuan.
Nomor 28 pun menjawab bahwa dia bisa tahu karena sebelum dibedah mereka sempat memperkaos mayat tersebut bergantian. Nomor 28 menyuruh Jungwoo memeriksa daftarnya agar dia lebih percaya. Daftar tersebut berisikan informasi pribadi sampai catatan medis seluruh peserta. Jungwoo bertanya di mana letak daftar tersebut, dan nomor 28 bilang bahwa daftar itu terletak di ruangan pemilik, alias frontman. Nomor 28 mulai memohon agar Jungwoo mengampuni hidupnya, dan menawarkan diri untuk membantu mencari kakak Jungwoo, dan juga memberinya semua uang hasil penjualan organ. Namun sebelum dia beres berbicara, ditembaklah kepalanya hingga ia tercebur ke dalam kolam. Kini kembali ke panggung si dokter yang telah dimasuki oleh frontman. Pria berjubah hitam tersebut menghampiri staf yang barusan ia tembak. Ia berkata bahwa apapun yang mereka lakukan terhadap organ tersebut, dia tidak peduli. Namun yang jadi kesalahan fatal, mereka adalah merusak aspek terpenting dari tempat game tersebut, yaitu kesetaraan. Lumayan mengejutkan ya, ternyata frontman yang berdarah dingin menjunjung tinggi kesetaraan dan peduli dengan penderitaan para pesertanya. Frontman langsung menarik pelatuk pistol dan melubangi kepala pengkhianat tersebut dan meninggalkan tempat. Dan setelah dia menginjakan kaki keluar, kini giliran si dokter yang harus menerima nasibnya. Dilubangi oleh rentetan peluru senjata api dan mati. Jungwoo menaiki kembali tangga tempat dia masuk, namun saat meraih pintunya, ternyata pintu tersebut telah terkunci. Mau tidak mau, dia menembak lubang kuncinya hingga suara tembakannya terdengar sampai luar dan sampai di telinga frontman. Jungwoo akhirnya berhasil masuk ke ruangan yang ditunjukkan oleh nomor 28, sembari menodongkan pistolnya. Adegan berganti pada frontman yang berhasil menemukan mayat nomor 28. Setelah dikonfirmasi, frontman menyadari bahwa pelaku yang membunuh nomor 28 masih ada di tempat ini. Karena tabung oksigen untuk menyelam masih lengkap. Sebelum melanjutkan pencarian, frontman mengulik lubang di kepala nomor 28 dan mencabut peluru yang tertancap di dalamnya. Sirine tiba-tiba berbunyi. Para pemain terbangun dan keheranan. Sementara Jungwoo masih melanjutkan pencariannya di ruangan frontman. Sesaat kemudian, akhirnya Jungwoo menemukan sebuah pintu yang mengarah ke brankas berisi data-data para pemain Squid Games dari tahun ke tahun. Jungwoo mengidentifikasi tiap berkas yang ada, masing-masing berkas dilabeli sesuai tahun pelaksanaannya. Di sisi lain, para staf kini memeriksa ruangan nomor 28 dan juga milik Jungwoo. Frontman mengawasi CCTV, mendapati bahwa Jungwoo sama sekali tidak terekam jejaknya. Kini para staf memeriksa para pemain dan menyuruh mereka berkumpul di tengah-tengah. Salah satu staf menghampiri si kakek yang masih saja berbaring dan memaksanya untuk bangun. Gi-hun menghampiri staf tersebut dan memberitahu bahwa dia sedang sakit. Selimut yang si kakek pakai dibuka dengan paksa, dan ternyata si kakek mengompol di celananya. Jungwoo masih terus mencari daftar pemain di tahun 2020. Namun hingga data pemain terakhir, yang tidak lain adalah Gi-hun, dia tidak menemukan data dari kakaknya. Jungwoo mencari berkas lain. Dilihatlah data dari pemenang Squid Game dari tahun-tahun sebelumnya. Dan mengejutkannya, ditemukanlah nama yang selama ini ia cari-cari. Pemenang ronde 6 Squid Game tahun 2015 dengan nomor peserta 132, Hwang In-ho alias kakak dari Jungwoo sendiri. Dia bergegas mencari data dari pemain Squid Game tahun 2015 dan benar adanya Hwang In-ho adalah peserta dari Squid Game 5 tahun yang lalu. 형